Shalom semuanya. Wah, senang sekali bisa ketemu sama kalian. Perkenalkan, nama Lause adalah Lause Michael dan ini adalah teman Lause. Halo, namaku Kimi. Ya, wah, Kimi. Ini anak-anak dari TK Kalam Kudus. Tetapi bukan hanya Kalam Kudus yang di Jakarta loh, Kimi. Ada dari Kalam Kudus Tangerang dan juga Pangkal Pinang yang sama-sama ikut ibadah pada hari ini. Wah, seru banget ya, hari ini ada banyak sekali yang ikut ibadah sama-sama. Benar. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu yuk. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Lause berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saat ini saat ini saya mau saya mau mendengarkan mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Tolong saya Tolong saya supaya saya supaya saya dapat mendengarkan dapat mendengarkan dengan baik dengan baik dan sungguh-sungguh. dan sungguh-sungguh. Di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya berdoa. saya berdoa. Amin. Amin. Nah, anak-anak dan juga Kimi, kita selama pandemi ini ibadahnya secara online ya. Iya. Kita di rumah terus, stay at home. Iya, Betul ya? di rumah aja. Di rumah aja. Nggak boleh kemana-mana, betul. Nah, langsung mau tanya nih sama kalian dan juga Kimi, selama stay at home di rumah aja, itu ngapain aja sih? Ngapain? Teman-teman ngapain? Kalian ngapain? Itu ada yang bilang Oh tuh, iya. belajarnya juga Belajarnya online. Ya, main di rumah ya. Ini juga mainnya di rumah. Terus biasa makan di restoran, sekarang makannya di rumah Oh aja. iya, di rumah aja ya, semuanya di rumah aja ya. Nggak boleh kemana-mana, belajarnya online, ibadahnya juga online. Nah, langsung mau tanya lagi nih sama kalian. Anak-anak, kalian selama di rumah aja kan, kayaknya papa mama juga di rumah aja ya? Iya. Selalu bareng-bareng nih. Kalau dulu mungkin papa mama pergi ke gereja, kerja maksudnya ya, sibuk kerja. Nah sekarang semuanya di rumah. Kalian pernah nggak cerita tentang Tuhan Yesus kepada papa mama atau orang yang ada di rumah? Cerita tentang Tuhan Yesus Ya. ke orang yang ada di rumah. Benar, pernah nggak? Kalian pernah? Hah? Kalau Kimi nggak pernah. Oh, Kimi nggak pernah? Emang itu temen ada yang jawab. Oh, Itu iya ya. katanya nggak pernah juga. Oh, nggak pernah ya? Oh, Iya, nggak pernah ya? Soalnya Kimi di rumah paling kecil. Oh, paling Masa kecil. Kimi yang cerita ke yang lebih besar? Gitu ya? Iya kan masih kecil. Iya, Biasanya iya. Kimi yang diceritain. Oh, biasa yang kalian yang diceritain ya, tapi kalian pernah? Nggak pernah ya? Oh, ada yang mungkin ada yang pernah. Oh, nggak pernah ya. Nah, tapi anak-anak di dalam Mazmur pasal yang ke-9 ayat 2b, Mazmur 9 ayat 2b, di situ yang tulis Mazmur bilang begini, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Nah, lo ulangin ya. Di dalam Mazmur 9 ayat 2b dituliskan, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Nah, iya, pemazmur ini mau menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang. Nah, seperti Lause nih, Lause juga menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak anak dan juga ke banyak orang. Kita sebagai anak Tuhan, kalian anak Tuhan? Kalian anak Tuhan ya kita ya? Kita anak Tuhan. Nah, ini menjadi bagian kita untuk bisa menceritakan Tuhan Yesus kepada yang lain. Kenapa? Tapi kenapa? Kita, Kimi nih, teman-teman juga Teman-teman, yang anak-anak? ikut ibadah ini, semua kan masih kecil. Oh iya, masih TK ya? Mau cerita kan takut. Iya, takut ya? Bingung ya? Aduh, bagaimana mau cerita? Nah, ini anak-anak, ada seorang anak kecil nih, anak perempuan kecil yang berani menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, di sebuah rumah, yaitu rumah dari kepala prajurit.
Bapak Naaman namanya. Di rumah Bapak Naaman itu ya kepala prajurit nih ya. Di situ tinggal banyak orang dan ada salah satunya seorang anak perempuan. Nah, Bapak Naaman ini sedang sakit. Sakit? Iya, sedang sakit kusta. Ya, anak-anak dan juga Kimi. Bapak Naaman sakit kusta dan dia bingung kenapa. Karena zaman dulu belum ada nih obat untuk sakit kusta. Waduh, bagaimana ya? Aduh, ini sakit nih, bagaimana nih? Gak bisa sembuh nih nanti nih. Aduh, sakit kusta itu sakit yang menyeramkan. Zaman dulu. Ya, sekarang sudah ada obat. Tapi dulu gak ada obat, aduh bingung bagaimana. Nah, kalian tahu? Seorang anak perempuan ini yang tinggal di sana. Tapi ini bukan anaknya Bapak Naaman. Ya, dia seorang perempuan, anak perempuan yang tinggal di situ. Masih kecil. Dia tahu kalau Bapak Naaman sedang sakit dan lagi bingung. Lalu anak ini bilangnya bukan ke Bapak Naaman, tapi ke istrinya Bapak Naaman. Dia bilang begini, Bu, Bapak Naaman kan lagi sakit ya. Tuhanku, yang anak ini percaya sama Tuhan sama seperti kita. Tuhanku bisa menyembuhkan sakit, bisa menyembuhkan sakitnya Bapak Naaman. Ibunya bilang, masa iya? Bisa. Bapak Naaman sekarang harus pergi ke rumah seorang hamba Tuhan namanya Elisa di Samaria. Bapak Naaman bisa pergi ke sana, nanti hamba Tuhan ini akan berdoa. Nanti Bapak Naaman akan disuruh ngapain oleh hamba Tuhan ini. Ya, jadi pergi. Tuhan bisa menyembuhkan Bapak Naaman. Nah, akhirnya Bapak Naaman udah dengar ya. Terus Bapak Naaman mau pergi gak? Iya, Bapak Naaman akhirnya pergi ke rumah hamba Tuhan ini, yaitu Elisa. Waktu pergi lalu disuruh ngapain, disuruh masuk ke dalam sungai ya 7 kali. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Benar, Bapak Naaman sembuh. Sakit kustanya itu sembuh, hilang, tidak sakit lagi. Nah, coba Kimi dan juga anak-anak, kalau anak perempuan tadi tidak cerita tentang Tuhan kepada istrinya Bapak Naaman bisa sembuh nggak? Iya. Bapak Naaman bisa pergi nggak ke rumahnya Elisa? Enggak ya? Nggak bisa ya, nggak tahu. Tapi karena anak kecil ini walaupun dia masih kecil, mungkin takut-takut ya. Tapi dia mau ngomong, mau kasih tahu kalau Tuhan itu bisa menyembuhkan sakitnya Bapak Naaman. Akhirnya dia datang, dia beraniin diri, dia ngomong, Tuhan bisa sembuhkan. Ya, akhirnya Bapak Naaman sembuh. Nah, anak-anak dan juga Kimi, mari kita menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di rumah kita. Kepada papa, mama mungkin, koko, cici, dede, atau mbak, suster, encus ya, bapak sopir mungkin kalau ada. Nah, kita ceritakan. Tapi bingung ya ceritanya gimana ya? Iya kan masih kecil, takut-takut terus kalau cerita panjang nanti bingung Gimana ya? Nggak usah panjang-panjang. Apa yang kalian bisa ceritakan? Kalian mungkin misalnya, kalian habis dengar nih cerita bahwa Tuhan bisa menyembuhkan sakit. Nah, bilang papa, mama, Ma, Tuhan Yesus itu bisa sembuhkan sakit penyakit loh. Jadi, kalau lagi sakit, jangan lupa berdoa sama Tuhan Yesus. Nah, itu udah. Atau mungkin cerita sama Koko, Cici. Oh iya, kalau mau bilangin mereka, ingetin kalau mau makan, sebelum makan berdoa dulu. Ya bisa seperti itu, benar. Atau bilang sama mbak, sama suster ya, Mbak, suster, Tuhan Yesus sayang loh sama kalian, sayang loh sama kita. Ya, kita juga bisa cerita sama orang yang ada di rumah kita, bilang kalau Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Nah, itu cukup. Gak usah panjang-panjang. Ya, satu kalimat sudah cukup. Nah, gampang kan? Iya. Ya, jadi dicoba ya cerita ya. Anak-anak, nanti pulang, coba cerita tentang Tuhan Yesus. Kok pulang ya? Iya kan kita lagi di rumah. Di rumah ya, gak pulang ya? Berarti habis selesai ibadah atau nanti malam, kalian bisa cerita kepada orang di rumah. Bilang, Tuhan Yesus sayang sama kalian. Seperti itu. Ayo, kita menceritakan tentang Tuhan Yesus. Sama seperti yang ada dalam Mazmur tadi. Ya, Mazmur 9 ayat
2B. Aku mau menceritakan perbuatanmu yang ajaib. Mau kalian? Mau ya? Ayo, kita sama-sama ceritakan tentang Tuhan Yesus ya. Nah, Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti tolong kalian untuk bisa cerita yang simpel aja, yang sederhana. Tuhan pasti tolong. Yuk, kita berdoa ya. Supaya Tuhan tolong kita bisa menceritakan tentang Dia. Kita berdoa. Ikutilah semua. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong saya tolong saya supaya saya supaya saya dapat berani dapat berani menceritakan menceritakan tentang Engkau tentang Engkau kepada kepada orang-orang orang-orang di rumah, di rumah, papa, mama, papa, mama, kakak, adik, kakak, adik, suster, mbak, dan yang lainnya. dan yang lainnya. Tolong saya Tuhan, Tolong saya Tuhan, di dalam nama dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya berdoa. saya berdoa. Amin. 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 Nah, ayo kita sama-sama menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan dari selesai sampai di sini. Mari kita melakukannya ya. Kalau begitu kita say bye-bye dulu ya. Sampai ketemu lagi ya. Kalau ada yang masih mau ketemu Kimi, bisa nonton Kimi di YouTube Kimi loh. Oh, lihat di YouTube ya. Ya. Oke, kalau begitu anak-anak sampai ketemu lagi ya. Ayo, mari kita melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dadah.